Tolong kita dalam nama Tuhan. Curahkanlah hati nurani kita bersatu dengannya. Mohon kuat dalam percaya kesaktian pengharapanmu. Mohon intensi misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Mohon berkat Tuhan untuk Pater Emmanuel Sangu yang hari ini merayakan ulang tahun imamatnya, agar menjadi teladan iman dan cinta kepada Tuhan, sesama manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Dan juga kita berdoa untuk Romo Maximus Haber yang merayakan hut tabisannya juga pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Sama saudara yang terkasih di dalam Kristus, tugas utama kita sebagai orang-orang yang terpanggil adalah mewartakan Yesus dan kerajaan Allah. Ini menjadi fokus dan pusat pewartaan kita. Yesus dan sabdanya, kerajaan Allah harus menjadi pusat pewartaan kita, bukan hal-hal yang lain. Mari di Alperan Ekaristi ini kita memeriksa batin kita menyadari segala dosa dan kelalaian kita, terutama pewartaan kita. Terutama kelemahan kita mungkin dalam tugas pewartaan kita lebih mementingkan hal-hal yang lain daripada Yesus dan kerajaan Allah. Saya mengaku yang Maha Kuasa, saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, karya keselamatan-Mu bagi umat manusia sungguh mengagumkan. Teguhkanlah harapan kami akan keselamatan itu dengan bertekun mendengarkan sabda-Mu, agar kami dapat semakin menghidupi kehendak-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian.
Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura membunuh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara Tuanku, izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanmu, dan janganlah bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, masih adakah ayah atau saudara? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayah sangat mengasihi dia." Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia." Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Jika adikmu yang musuh itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi." Setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku. Kemudian ayah kami berkata, "Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita." Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik yang musuh tidak bersama-sama kami. Kemudian berkatalah hambamu ayah kami, "Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bayi, yang seorang telah pergi, dan aku telah berkata, tentulah dia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubah ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Karya Tuhan yang ajaib. Dia mendatangkan kelaparan di atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnya seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhlah pembuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Maka raja menyuruh melepaskan dia, dan penguasa para bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya, dan pengelola segala harta kepunyaannya. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita mendengar kisah yang mengharukan bagaimana Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Yusuf memperkenalkan siapa dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Pengalaman ditolak, dibenci, bahkan dijual oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, tentu menjadi pergumulan batin yang menyakitkan bagi Yusuf ketika berhadapan dengan saudara-saudaranya. Ia mengekspresikan beban batin itu dengan menangis yang sekeras-kerasnya. Bukan sebuah tangisan sesal, tetapi sebuah tangisan kasih yang penuh haru. Dalam situasi ini, Yusuf berani mengungkapkan nama aslinya sebagai Yusuf yang pernah mereka jual sebagai budak. Pengungkapan identitas Yusuf yang dulu mereka jual dan mereka perlakukan secara buruk, bukan untuk membuat saudara-saudaranya larut dalam kesedihan dan penyesalan. Tetapi lebih dari itu, Yusuf mau menunjukkan bahwa tindakan kejahatan mereka yang membuat Yusuf terjual justru menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah untuk mereka semua. Dari pengalaman Yusuf ini kita semua belajar bagaimana kita mampu melihat rencana Allah di balik situasi buruk dan menyakitkan yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam kehidupan komunitas, dalam karya pewartaan kita. Kita semua yakin bahwa di balik setiap situasi buruk pasti ada hikmah atau berkat yang tersembunyi. Blessing in disguise. Pengalaman yang menyakitkan, yang mungkin tampak buruk, mungkin mewayuhkan kepada kita kehadiran Tuhan yang senantiasa
menyertai. Pengalaman pahit yang kita alami bisa menjadi jalan menuju pertumbuhan rohani dan kedewasaan. Dalam bacaan Injil kita diminta untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Bukan dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan yang memberi kasih dan membangkitkan harapan, terutama untuk mereka yang hidup dalam situasi sulit, situasi yang menyakitkan, kehilangan harapan. Kita diminta untuk mewartakan bahwa Allah senantiasa hadir dan dekat meskipun dalam situasi yang tampak buruk dan menyakitkan. Dan semua pewartaan yang kita laksanakan harus dilihat sebagai sebuah kesaksian dan pelayanan yang kita laksanakan dengan cuma-cuma, yang kita laksanakan dengan bebas tanpa perhitungan untung rugi. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai karya pewartaan kita. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, saudara kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil dari bumi dan usaha manusia. Bagi kami akan menjadi roti kehidupan kepada Allah dan kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang baik, kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan segera datang misalkan semoga persembahan yang kami sucikan hari ini berkenan padamu. Kesalahanku dan sucikanlah aku dari nanti berkenan mewarnai hidup abadi. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber rahmat, terimalah persembahan kami ini dan satukanlah dengan kurban putramu yang menjadi sumber hidup bagi semua orang, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendakmu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, kuasa surga dan bumi
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Siprianus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan juga keluarga Arnoldus yang hari kematian diperingati pada hari ini. Pater Barnabas Kau Ying Hue dari Cina, Pater Roman Sbutuwotsik dari Togo, Pater Vincent Theobald dari Amerika Selatan, Pater Konrad Tim dari Eropa Sentral, Pater Bronislaw Travers dari Argentina Timur, Pater Gerard Weisbridge dari Jerman, Pater Alfred Dressel dari Jerman, Pater Franz Kummer dari Brasil Selatan, Pater Bernard Schweitzer dari Jerman, Suster Mary Gertrude Renaud dari Amerika, Suster Tresilla Katarina Wilhelmina Weij dari Belanda. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Satukan semua doa, permohonan, harapan hati kita dalam doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kaulah Raja yang mulia. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita. Anak domba Allah, saudara-saudara terkasih, lihatlah, inilah Yesus, anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau mengatakan saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda dan sakramen yang telah kami terima. Utuslah kami untuk mewartakan nama-Mu kepada siapapun, sehingga Engkau dikenal oleh semakin banyak orang, sampai kami semua kelak Kau kumpulkan dalam kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, seluruh rencana tugas pewartaan kita di hari-hari yang akan datang. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita pergi mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Nomor 304. Dialah Tuhan Allah, sampaikanlah terima kasih-Mu kepada Tuhan Allah.